Juventus ajukan tawaran resmi pertama untuk Roberto Firmino. Roberto Firmino yang pernah jadi bagian kejayaan Liverpool, kini berada di ambang pintu keluar. Juventus dilaporkan menyiapkan ancang-ancang untuk melakukan tawaran resmi kepada The Reds. Rumor kepergiannya dari Anfield sudah menguap sejak awal bulan Juni lalu. Sejumlah laporan mengklaim pemain berusia 30 tahun itu bakal segera mencari klub baru. Namun, sebulan sejak kabar tersebut muncul ke permukaan, baru kali ini ada klub yang sudah siap bergerak. Mereka adalah Juventus. Si Nyonya tua sudah dikabarkan tertarik dengan pemain timnas Brazil tersebut, dana sebesar 23 juta euro disiapkan sebagai tawaran resmi pertama untuk Liverpool. Walaupun belum memberikan tawaran resmi, rupanya laporan tersebut menyebutkan bahwa tawaran tersebut belum cukup. Liverpool bakal meminta harga yang lebih tinggi. Sebab, di tengah ketidakpastian masa depan Firmino, Liverpool masih berminat mempertahankan sang pemain. Dengan kata lain, Liverpool hanya berkenan melepasnya dengan harga yang dianggap menguntungkan melihat posisi Firmino saat ini, ia sudah tidak lagi dibutuhkan. Sekalipun, Firmino sempat membentuk trisula maut bersama Sadio Mane dan Mohamed Salah untuk lini depan The Reds. Beberapa bursa transfer terakhir, Liverpool aktif menambah rekrutan baru untuk sektor serang. Hal ini semakin mengancam menit bermain Firmino. Terbaru, Liverpool telah mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica. Sebelumnya, Liverpool juga telah meremajai barisan terdepannya dengan mendatangkan Luis Diaz dan Diogo Jota. Bayern Munchen lirik Harry Kane, Conte dibuat kesal abis. Antonio Conte tidak bisa menahan diri untuk menyerang balik Bayern Munchen terkait komentar mereka soal Harry Kane. Dia menegaskan bahwa Kane adalah bagian penting dari rencana perkembangan tim. Baru-baru ini, pihak Bayern tampak menunjukkan ketertarikan untuk Kane. Situasinya jelas, Bayern memang membutuhkan penyerang baru untuk menggantikan Robert Lewandowski. Wajar jika Bayern melirik Kane, bagaimanapun Kane adalah salah satu pemain terbaik di posisi itu dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Conte kesal karena Bayern bicara terang-terangan di depan publik. Conte pun sekali lagi menegaskan bahwa Kane adalah pemain penting yang masuk dalam rencananya. Beberapa waktu lalu, ketertarikan Bayern dilontarkan lewat komentar sang CEO, Oliver Kahn. Kahn mengakui bahwa Kane adalah pemain yang diimpikan Bayern. Kane terikat kontrak di Tottenham. Jelas, dia striker top, tapi itu semua hanyalah mimpi untuk masa depan, ujar Kahn. Sekarang kami harus mencari cara untuk menyatukan skuad musim ini. Kita lihat saja apa yang terjadi. Kontrak Kane di Spurs saat ini masih tersisa 2 tahun lagi. Dia sempat dibidik Manchester City musim panas lalu, tapi pada akhirnya transfer batal terwujud. Ketertarikan Bayern tersebut tentu bisa memperkeruh situasi. Kane tidak pernah meraih trofi bersama Spurs, tentu dia bakal mempertimbangkan peluang pindah ke klub lain. Situasi inilah yang mungkin membuat Conte kesal, katanya, sejujurnya, saya tidak mendengar rumor itu. Jelas saya adalah pelatih yang tidak mau bicara soal pemain tim lain. Saya tidak tahu kenapa isu ini muncul. Situasi di Tottenham sangat jelas. Rencana kami sudah sangat jelas. Harry adalah bagian dari proyek tersebut. Dia adalah salah satu bagian terpenting dari proyek kami dan ya, ini hanya rumor, imbuhnya. Lebih lanjut, Conte balas menyinggung Bayern di depan media. Menurutnya, cara Bayern bicara soal Kane menunjukkan sikap tidak respek yang mengganggu tim lain. Manchester United lolos Liga Champions, Erik ten Hag kantongi bonus 53 miliar rupiah. Erik ten Hag bakal mengantongi bonus dalam jumlah besar jika sukses bersama Manchester United. Bahkan, pada musim depan, Ten Hag bisa mendapat bonus hingga 53 miliar rupiah jika United lolos ke Liga Champions. Ten Hag punya tugas yang sangat berat di Manchester United. Sebab, pada musim lalu, kondisi United sangat buruk. Bukan hanya gagal meraih gelar juara, Setan Merah bahkan gagal lolos ke Liga Champions. Ten Hag tidak dituntut untuk juara dalam waktu dekat. Ada proyek jangka panjang yang disusun klub bersama sang manajer. Ten Hag saat ini fokus untuk meletakkan dasar-dasar yang benar untuk membangun fondasi klub. Namun, bukan berarti United tidak menyiapkan bonus atas potensi sukses Erik ten Hag. Bonus besar menanti sang manajer jika meraih sukses. Manchester United tengah memulai era baru di bawah kendali Erik ten Hag. Juara Premier League musim depan mungkin bukan target yang ideal bagi United,
walau bukan berarti tidak berpeluang. Tapi, ada target lain yang lebih realistis. Lolos ke Liga Champions 2023-2024 menjadi target yang minimal bagi United musim ini. Nah, jika mampu mencapai target itu, bonus besar akan diberikan direksi United kepada Ten Hag. Manajer asal Belanda itu bakal menerima bonus hingga 3 juta pounds atau sekitar 53 miliar rupiah jika mampu membawa United lolos ke Liga Champions. Bonus khusus itu layak didapat Ten Hag. Sebab, dengan lolos ke Liga Champions, jumlah pemasukan United akan bertambah cukup signifikan. Ada dua skenario yang bisa membuat United lolos ke Liga Champions musim depan. Skenario pertama adalah finish 4 besar klasemen Premier League musim 2022-2023. Skenario kedua adalah menjadi juara di Liga Eropa musim depan. Pandit sepak bola Inggris, Paul Merson, ragu dengan peluang United lolos ke Liga Champions lewat jalur Premier League. Chelsea dihajar Arsenal bikin Tuchel meradang. Chelsea dibuat tak berkutik ketika menghadapi Arsenal dalam duel uji coba pramusim bertajuk Florida Cup. The Blues takluk dengan skor telak 0-4. Hasil ini jelas jadi tamparan bagi skuad Chelsea. Thomas Tuchel menegaskan bahwa timnya belum siap dan waktu 2 pekan sebelum musim dimulai mungkin tidak cukup untuk memperbaiki itu. Permainan Chelsea tampak kocar-kacir, Arsenal dibiarkan bermain terlalu bebas. Pada akhirnya, The Blues harus mengakui keunggulan The Gunners. Setelah pertandingan itu Tuchel tampak tidak bisa menahan diri. Dia begitu kesal saat diminta menilai kondisi tim. Usai laga, di ruang konferensi pers, Tuchel sangat kesal. Ya, ini memang cuma pramusim, tapi Chelsea jelas bermain sangat buruk, kata Bridge di Sky Sports. Saya tidak yakin apa saya terlalu kritis, terlebih karena ini hanya laga uji coba, tapi segalanya terjawab ketika Thomas Tuchel masuk ruang konferensi pers. Dia tidak menahan diri, bahkan saya tidak ingat kapan terakhir kali melihat dia semarah itu. Tuchel membicarakan banyak hal dalam konferensi pers tersebut. Dia jelas melihat Chelsea dalam kondisi yang kurang baik, nahasnya musim akan segera dimulai. Dia menggarisbawahi kebutuhan pembelian pemain, meragukan komitmen pemain yang sekarang, dan menuding beberapa pemain masih ingin pergi, sambung Bridge. Tur mereka sudah berjalan panjang dan mungkin mereka terlalu banyak bertanding, tapi jelas Arsenal menunjukkan performa di level berbeda sepanjang laga, tutupnya. Kunci kebangkitan Manchester United. Diogo Dalot mengatakan kedisiplinan menjadi kunci bagi Manchester United untuk bisa bangkit dan bersaing meraih gelar juara lagi. United tak kunjung bangkit sejak ditinggal Sir Alex Ferguson. Setelah beberapa kali berganti pelatih, mereka kini mencoba peruntungannya dengan Erik ten Hag. Sejauh ini, pelatih asal Belanda itu mampu menghadirkan aura positif di skuad United selama masa pramusim. Permainan Manchester United pun terlihat menjanjikan sejauh ini. Skuad Manchester United tampil sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Permainan mereka begitu cair, terkoordinasi, dan enak ditonton. Para pemain Manchester United pun tampil apik, khususnya mereka yang diplot sebagai pemain inti. Termasuk Diogo Dalot di pos fullback kanan. Menurut Dalot, hal itu bisa terjadi jika rekan-rekannya mengamalkan satu hal ini. Itu adalah kedisiplinan. Kami harus siap untuk itu, cetusnya. Siap untuk mendengar hal-hal yang mungkin tidak ingin kami dengar, semuanya demi kebaikan tim dan itu yang paling penting, sambung Dalot. Saya merasa bahwa kami memulai dari awal, manajer baru, hal-hal baru, energi baru, pemain baru masuk dan kami juga tak sabar untuk bermain dengan mereka. Kami perlu membangun tim, staf, klub, semua orang bersama-sama dan maju, serunya. Manchester United telah menjalani 4 laga pramusim sejauh ini. Di 3 laga perdana yakni melawan Liverpool, Melbourne Victory, dan Crystal Palace, mereka selalu menang. Terbaru mereka berduel lawan Aston Villa, tapi cuma bisa meraih hasil imbang 2-2. Diogo Dalot menambahkan, skuad Manchester United tak hanya harus mengasah kemampuan taktik mereka agar bisa bangkit. Menurutnya ada hal lain yang juga harus diasah. Menurutnya mental para pemain juga harus dibenahi. Ia berharap hal tersebut sudah tak akan jadi masalah begitu kompetisi resmi dimulai. Kami harus proaktif, bukan hanya fullback, semuanya. Langsung nyetel dengan Barcelona, begini kata Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski mengaku nyaman dengan progresnya di Barcelona sejauh ini. Sebagai pemain baru, Lewandowski mengakui bahwa proses adaptasi berjalan jauh lebih baik dari ekspektasi. Lewandowski jadi salah satu pembelian besar Barca musim panas ini. Tidak ada yang menduga Barca bisa mendapatkan striker top Bayern Munchen tersebut, terlebih karena masalah finansial mereka. Biar begitu, transfer besar itu berjalan lancar karena terbantu oleh pergerakan Lewandowski sendiri. Dia memang ingin melanjutkan karir di tempat lain dan pilihannya jatuh kepada Barcelona. Lewandowski baru bergabung dan tentu dia butuh waktu menyesuaikan diri. Namun, sejauh ini segalanya tampak berjalan lancar. Lewandowski langsung dipercaya jadi starter dalam duel uji coba pramusim Real Madrid vs Barcelona, Minggu kemarin. Barca menang 1-0 di laga tersebut. Meski tidak bermain penuh, laga tersebut jadi sambutan yang pas untuk Lewandowski. Dia jadi tahu betapa kerasnya duel El Clasico. Meski ini hanya laga uji coba, El Clasico tetaplah El Clasico, dan laga ini selalu jadi laga yang berbeda dan spesial, kata Lewandowski. Kami puas dengan kualitas dan intensitas yang kami tunjukkan. Kami sudah menantikan pertandingan berikutnya dan sesi latihan berikutnya, kami merasa segalanya berjalan baik. Lewandowski mengaku nyaman dengan progresnya di Barcelona sejauh ini. Dia baru beberapa hari bergabung, tapi rasanya seperti sudah lama mengenal para pemain dan tim. Saya sangat senang bisa berada di sini dan menjadi bagian tim ini. Rasanya seperti saya sudah berada di sini selama berbulan-bulan, bukan hanya beberapa hari, sambung Lewandowski. Saya merasa sangat dihargai oleh rekan setim dan staf. Kami selalu memikirkan kemenangan, kami punya mentalitas juara, bukan hanya di pertandingan, melainkan juga di sesi latihan, tandasnya.